Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, akan saya lanjutkan ke video berikutnya. Dan saat ini saya akan menuju ke tempat berikutnya. Ini adalah jalan yang ada di sebelah timur dari Pura Penataran Agung, dan di depan ini adalah Meru Tumpang 11 yang merupakan ikon dari uang pecahan 50.000. Dan suasana saat ini sudah semakin gelap. Ini adalah Pura Lingga Petak, yang mana di Pura Lingga Petak ini terdiri dari 3 tingkat yang di dalamnya terdapat sebuah sumur yang sangat dikeramatkan yang menyimpan tirta ulun dani. Dan saat ini berada di antara Pura Lingga Petak dan Pura Penataran Agung. Tidak hanya itu, di Pura Lingga Petak ini juga terdapat lingga yang berwarna putih diapit batu hitam dan merah. Pura ini diyakini sebagai sumber utama air dan kesuburan dari Danau Beratan. Ada 2 pelinggih dalam pura ini, yaitu pelinggih Meru Tumpang 11 yang menghadap ke selatan dan pelinggih Meru Tumpang Tilu yang memiliki 4 pintu yang menghadap ke arah mata angin. Dan ini adalah Pura Penataran Agung Ulun Danu Beratan yang memiliki juga pelinggih yang berupa Meru. Namun saya tidak akan langsung menuju ke bagian utama Ning Mandala, melainkan akan melihat sekeliling dari pura atau area suci dari Danau Beratan ini. Namun saya tetap mengambil gambar dari luar tembok dengan mengangkat tangan untuk melihat keadaan di dalam dan kembali menuju atau melihat Pura Lingga Petak yang terlihat sangat indah yang berada di tengah danau. Dan Pura Lingga Petak ini merupakan ikon yang sangat menarik bagi wisatawan, dan sering sekali wisatawan mengambil gambar atau mengabadikan kedatangannya di tempat ini dengan mengambil latar dari Pura Lingga Petak. Dan saya lanjutkan lagi akan menuju ke Pura Taman Beji. Namun Pura Taman Beji terletak di luar dari tembok penyangkap dari Pura Ulun Danu Beratan. Namun saat ini sudah berdiri sebuah pura yang kemungkinan juga difungsikan sebagai Taman Beji. Dan di depan dari pura ini terdapat tali yang dipasang atau pembatas yang artinya pengunjung tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan area suci ini, hanya cukup di depannya saja. Yang mana di sini juga terdapat patung-patung yang dipasang. Ini adalah patung yang sangat cantik, seorang gadis yang membawa sesajen, dan ada lihat burung merak. Dan di kejauhan terlihat lagi Pura Lingga Petak yang diterangi lampu-lampu sehingga memberikan suasana indah, tenang dan damai di tempat ini. Dan saya akan memasuki pura ini yang dimana di depannya terdapat 2 patung raksasa yang sangat besar di depan dari Candi Bentar yang menandakan sebagai penjaga masuk ke area utama Ning Mandala dari pura ini. Secara nyata kita melihatnya sebagai bentuk patung. Mungkin secara niskala memang ada yang menjaga tempat ini. Dan saya sudah berada di bagian utama Ning Mandala. Di sini terdapat sebuah bangunan pemiosan atau tempat Dani Mangku melakukan pemujaan ataupun ngaturin upakara, ngantep upakara dan memimpin persembayangan untuk pemeda. Dan ternyata di sini ada sebuah pelinggih, yaitu pelinggih yang berupa Padmasana. Dan Padmasana ini cukup besar dan tinggi, yang dihiasi dengan kedung dan disinari lampu menyebabkan Padma terlihat sangat indah. Dan di kejauhan terlihat lampu-lampu yang berjejer di seberang dari danau.
dan hari sudah semakin gelap, dan kebetulan HP masih bisa menangkap dengan baik walaupun sudah gelap. Dan saat ini saya akan mau pamit dari pura ini untuk menuju ke Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan. Karena tadi saat melewati saya melihat pura tidak dalam keadaan terkunci, sehingga saya akan melakukan persembahyangan di Pura Penataran Agung. Dan melewati kembali Candi Bentar, melewati patung yang ada di depan Candi Bentar yang terlihat sangat gagah di malam hari. Dan saat ini saya kembali berjalan menuju arah yang tadi sudah saya lalui, kembali menikmati keadaan panorama di kala remang-remang, dan lampu-lampu sudah semua dinyalakan. Dan ini adalah Pura Lingga Petak yang berupa Meru Tumpang 3 yang memiliki 4 pintu yang berada di tengah danau dan terpisah dengan area suci yang terdapat linggih Meru Tumpang 11. Bagi yang memang menyukai suasana yang berbeda, sebaiknya memang saat nangkir di sore hari atau di malam hari, sehingga akan lebih kusuk. Karena di pagi sampai sore tentunya tempat ini sangat ramai didatangi oleh wisatawan, sehingga akan sedikit ramai dan tentunya akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan suasana di saat saya sekarang ini, yang memberikan suasana tentram, tenang, damai, sepi, dan aura magis yang sangat terasa di kala malam. Dan ini adalah bagian utara dari Pura Penataran Agung. Terlihat linggih-linggih dari arah belakang, yang mana di sini terdapat tembok, namun saya angkat tangan memegang HP sehingga masih bisa mengambil gambar dari arah belakang Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan. Dan dari sini akan kembali ke bagian timur dari pura, dan ini kembali terlihat Pura Lingga Petak yang sangat megah. Dan ini adalah keadaan pura jika kita melihat dari arah timur, yang mana juga dibatasi tembok. Dengan mengangkat tangan memegang HP masih bisa melihat keadaan, mengambil gambar keadaan bagian dalam dari pura, yang tentunya jika nanti kita ambil dari arah dalam tidak bisa mengambil dengan baik karena jarak terlalu dekat. Dan ini adalah Meru yang ada di Pura Penataran Agung Danau Beratan. Sepertinya tak jemu-jemu rasanya memandangi keadaan alam, suasana yang ada di sini yang memberikan rasa yang sangat damai dalam hati dan pikiran dan perasaan. Dan ini adalah Candi Bentar yang diperuntukkan bagi pemedek, karena Puri Agung walaupun memiliki 3 pintu namun selalu terkunci, sehingga pemedek bisa melalui tempat ini jika ingin melakukan persembahyangan. Dan setelah melakukan persembahyangan, kembali saya akan mengambil gambar pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Ini adalah Meru yang merupakan bangunan utama di Pura Penataran Agung Ulundanu Beratan, yang berupa Meru Tumpang 7, dan di depannya dihiasi dengan gedung. Dan ketika saya datang dan bersembayang di Pura Penataran Agung, tidak ada penangkilan, pura dalam keadaan tenang dan sepi. Dan ini adalah Balai Pemiosan yang ada di bagian utama Ning Mandala, yang merupakan tempat Ane Mangku melakukan pemujaan dan memimpin upacara
dan juga terdapat bangunan-bangunan lain yang merupakan bangunan penunjang saat dilaksanakan upacara di Pura Penataran Agung Ulun Danu Beratan. Dan akan saya lanjutkan kembali untuk mengambil gambar pelinggih-pelinggih yang ada di sini, dan semoga nanti bagi beliau yang belum pernah nangkil, saudara-saudara Hindu yang belum pernah nangkil bisa mengetahui dengan menonton video ini keadaan dari pura, karena wisatawan memang tidak diizinkan untuk memasuki area suci ini dan hanya diperkenankan di bagian luar saja. Tentunya mereka juga akan tetap mengambil gambar seperti yang saya lakukan tadi, mengambil gambar dengan mengangkat tangan, menaikkan api sehingga akan bisa merekam suasana dan keadaan pura ya di bagian dalam. Pura terlihat sangat tenang, sepi, dan akan saya lanjutkan kembali untuk melihat pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Penataran Agung Ulun Danu Beratan. Ini adalah bagian sisi timur. Di depan terlihat jeding tempat tirta, dan juga terdapat patung-patung yang ada, dan di sini juga terdapat sebuah batu yang berbentuk lingga yang cukup tinggi yang diwastra dengan kain putih kuning. Namun di sini tidak diisi tulisan sehingga saya tidak bisa membacakan nama pelinggih serta beliau yang disempurnakan. Dan ini adalah pelinggih yang berada di sebelah dari lingga tadi. Dan di sini juga tidak terdapat tulisan. Dan di sebelahnya terdapat lagi sebuah pelinggih yang diwastra dengan kain putih kuning dan juga ada kain merah. Dan nama pelinggih ini juga tidak terlihat. Namun kalau dilihat dari hiasan yang ada di sini yang berupa naga dan bedawang nala, kemungkinan ini adalah merupakan Padmosana. Dan di sebelah dari pelinggih ini terdapat balai, dan di depan ada pelinggih panggungan dan juga kembali menuju ke Meru. Dan akan saya lanjutkan kembali menuju ke arah barat dari pura. Dan terlihat bangunan yang sangat cantik yang berisi ukir-ukiran, dan di sini juga terdapat banyak pelinggih yang terletak di bagian barat. Dan dari arah sini bisa melihat ke bagian luar, yaitu di bagian barat tembok yang merupakan tempat Dani Mangku. Dan di sini terdapat pelinggih yang berjejer yang berada di bagian barat laut, dan ini adalah bagian utara dari pura. Dan juga terdapat sebuah pelinggih Meru, yaitu Meru Tumpang 3 yang merupakan stana dari Ratu Pandi, karena ada tulisannya sehingga bisa saya baca. Atau kemungkinan pelinggih-pelinggih yang lain juga terdapat tulisan, tapi karena malam saya tidak bisa melihatnya sehingga tidak bisa membacakannya. Dan di sebelah Ratu Pandi terdapat lagi sebuah pelinggih yang beratap hijau, dan ini adalah pelinggih-pelinggih tadi yang sudah saya lewati.
Dan saat ini saya akan mepamit dari Utamaning Mandala Pura Penataran Agung Ulun Danu Beratan, dan kembali melihat sekeliling sebelum mepamit. Dan udara saat ini terasa sangat dingin. Yang mana tempat ini adalah merupakan tempat yang memang berada di ketinggian, dan tentunya akan terasa sangat dingin di saat malam hari, karena siang hari pun udara di sini sangat dingin, apalagi saat malam seperti ini. Maka jika datang atau bersebayang ke tempat ini, sebaiknya menggunakan jaket yang lebih tebal untuk bisa menanggulangi hawa dingin yang ada di lokasi. Dan ini adalah Puri Agung tadi yang dilihat dari arah dalam, dan saya sudah keluar dari bagian Utamaning Mandala dari Pura Penataran Agung dan kembali ke bagian luar dan berada di depan dari Pura Ligo Petak. Namun rasanya tak jemu-jemu untuk memandangi keadaan alam yang ada di sini, suasana yang ada di sini di saat malam. Dan saya sudah melewati bagian timur dari pura, dan saat ini sudah kembali bagian selatan pura. Terlihat kembali bangunan-bangunan yang berada di bagian selatan dari Pura Penataran Agung. Dan ini adalah Puri Agung yang tadi sudah saya lewati, dan kembali melihat sekeliling untuk memberikan gambaran keadaan di saat malam di areal pura ini. Dan lampu-lampu ini memang memberikan kesan yang sangat menunjang keberadaan daripada Puri Agung, sehingga terlihat semakin indah oleh cahaya lampu. Dan saya akan menuju ke bagian luar atau jabean dari Pura Ulun Danu Beratan. Dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang nangkil di pura, sehingga benar-benar pura terasa sangat sunyi dan sepi. Dan jika ada yang bertanya apakah saya takut, tentu saja saya takut, karena berada di tempat yang sepi sendiri seperti ini. Namun takut bukanlah sebagai penghalang kita dalam melakukan sebuah hal, selama apa yang kita lakukan itu bukanlah hal yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Beliau yang bersenana pastinya akan tetap memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita. Dan jika kita memang berkehendak yang tidak baik, tentunya hal yang tidak baik pun yang akan menjadi pahala dari sebuah hal yang kita lakukan. Dan saya sudah sampai ke bagian Candi Bentar yang memisahkan antara Nistaning Mandala dengan Madyaning Mandala Pura. Terlihat kembali Pura Prajapati, namun saat ini sudah gelap. Untungnya ada lampu-lampu yang dipasang di sini sehingga tidaklah terlalu gelap sekali. Masih terlihat keadaan di sekeliling. Dan ini adalah pohon beringin tadi yang berada di sebelah dari Pura Prajapati di saat gelap. Namun semakin gelap terlihat semakin sakral, dan auranya memang terlihat sangat magis sekali. Dan pelinggih batu penyarikan yang diwastra dengan kain polen. Dan ini adalah jalan untuk menuju ke bagian parkiran. Dan di ujung adalah letak dari stupa Buddha. Dan
Dari sini terlihat kembali Candi Bentar yang tadi sudah saya lalui. Tak jemu-jemu rasanya memandang keindahan pohon beringin di saat gelap yang terlihat sangat magis dan sakral. Namun sebelum mau pamit, saya akan kembali menuju ke Pura Prajapati yang berada di sebelah pohon beringin untuk melungsur pamit atau mohon pamit meninggalkan tempat yang suci ini. Dan inilah Pura Prajapati yang sudah saya lihat sebelumnya pada video yang sebelumnya. Namun di video sebelumnya masih ada cahaya matahari sehingga Pura Prajapati tidaklah segelap saat ini. Namun jujur, semakin gelap semakin indah, semakin gelap semakin sakral, semakin gelap semakin sepi dan tenang. Dan saya akan lanjutkan untuk menuju ke parkiran tempat saya tadi meletakkan sepeda motor, dan setelah ini akan langsung pulang ke Denpasar, yang tentunya perjalanan pulang nantinya pastilah sangat dingin karena sudah sangat malam dan tentunya kabut akan turun. Dan saat ini sudah sampai ke bagian depan di pintu masuk dari areal parkir. Dan kebetulan pintu gerbang yang ada di sini terbuka walaupun tidak difungsikan untuk pintu keluar, dan saya sudah berada di tempat parkiran. Dan video akan saya akhiri sampai di sini. Jika ada salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa menonton video yang sebelumnya karena ini adalah video yang kedua seri 2 dari perjalanan saya ke Pura Ulun dan